Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyil karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Amma ba'd, para pemirsa Musawin Channel yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya bincang-bincang tentang amal perbuatan baik. Kita akan bincang-bincang berkaitan dengan wudhu. Bukan tata caranya wudhu, tetapi berkaitan dengan menjaga wudhu. Para pemirsa yang budiman, kita ini dihimbau orang mukmin, dihimbau untuk berzikir dan juga bertasbih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang-orang mukmin diminta ya untuk banyak berzikir dan bertasbih. Intinya itu, berzikir itu luas maknanya. Seperti ini juga bagian dari berzikir, ingat kepada Allah. Sholat itu juga zikir ya. Di surat Toha itu, aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat atau berzikir kepada Allah. Dan banyak sekali perbuatan kita yang tergolong zikir. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu zikir. Membaca sholawat juga zikir juga. Apa saja yang menjadikan kita itu ingat kepada Allah adalah zikir. Alangkah baiknya ketika kita itu ingat kepada Allah dalam keadaan suci, artinya dalam keadaan berwudu. Nah, apakah ada hadisnya yang secara langsung jagalah wudu? Sebenarnya ada ya, dan banyak yang tidak langsung perintah-perintah untuk kita itu menjaga wudu. Ya mari kita berlatih ya untuk menjaga wudu seoptimal mungkin. Maksudnya bagaimana? Kalau kita batal ya wudhu lagi, batal wudhu lagi. Tapi tidak lalu semata-mata begitu batal pergi wudhu ya. Begitu juga bisa kalau pas di rumah. Kalau di perjalanan ya bisa juga ya tayamum. Ya banyak ikhtiar ya jaga wudhu. Suci lahir itu pakaiannya ya, juga yang lain itu suci lahirnya, suci badannya, bersih badannya, suci batinnya itu dengan cara menjaga wudhu. Dan bersuci itu bagian dari iman.
Ada suatu hadis yang artinya itu bersuci itu bagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu bagian dari iman. Itu hadis riwayat Muslim. Dan juga kalau seseorang itu berwudu, membaguskan wudunya, itu diampuni ya dosa-dosanya, kesalahannya. Ada satu hadis yang artinya saja yang begini, barang siapa yang berwudu, lalu ia baguskan wudunya, maka kesalahannya akan keluar dari tubuhnya hingga dosanya keluar dari bawah kuku-kukunya. Maksudnya intinya kalau wudhu itu kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah. Dan juga hadis yang artinya berpegang teguhlah kalian di jalan Allah, janganlah goyah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amalan adalah sholat. Dan tidak ada yang selalu menjaga wudhu selain orang mukmin. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Di amalan yang baik itu sholat. Ya termasuk sholat-sholat sunnah, tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, termasuk itu. Jadi itu amalan yang baik. Antara lain itu sholat ya, sholat 2 rakaat saja amalan yang baik. Dan tidak ada selalu yang menjaga wudhu itu selain orang yang mukmin. Mukmin di sini maksudnya kan orang yang Islam yang beriman. Ya, ya siapa yang mau menjaga wudhu? Orang yang bukan Islam ya tentu tidak melakukan itu. Yang menjaga wudhu orang mukmin. Ya makanya menjaga artinya bisa jadi kan terus-menerus batal wudhunya, wudhu lagi. Ada lagi hadis, sungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudhu. Barang siapa di antara kalian bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. Ya, memperpanjang cahayanya kan berarti wudhu lagi gitu. Ya, itu nanti cahayanya berkelanjutan memperpanjang cahayanya. Juga orang yang wudhu akan diberi balasan surga ya. Tidaklah seorang muslim berwudhu lalu membaguskan wudhunya kemudian sholat 2 rakaat ikhlas menghadap wajah Allah, menghadap Allah, maka dia akan masuk surga. Masih banyak lagi sebenarnya. Ya, dalam hadis juga Bilal itu juga menjaga wudhunya. Ya banyak orang alim yang menjaga wudhunya. Para kiai, para santri banyak menjaga wudhunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, semuanya yang dimuliakan Allah. Mari kita belajar ya, berlatih menjaga wudhu. Ya, seoptimal mungkin. Dan tentu kita dalam kehidupan sehari-hari tidak semata-mata ya, menjaga wudhu lalu pamerkan gitu tidak. Kalau ini kan dalam rangka apa sharing gitu, belajar sama-sama belajar. Saya meskipun sudah tua ya belajar ya. Belajar, belajar praktik. Ya. Ya, sudah sejak dulu berusaha untuk menjaga wudhu. Sebab sewaktu-waktu kita itu membaca ayat suci Al-Quran, kita dalam keadaan bersih, dalam arti suci, itu ya, suci. Utamanya adalah jiwa kita menjadi merasa tenang karena kita sudah wudhu, lalu membaca ayat suci Al-Quran sewaktu-waktu, berzikir, mengamalkan doa-doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW ya dibaca atau dengan berzikir yang banyak bersolawat kita dalam keadaan wudhu.
Maka kita berusaha tiap kali kita batal wudhunya, lalu ada kesempatan, ya wudhu lagi. Ya, kita jaga diri kita, jaga wudhu kita. Yang sulit itu memang kalau saya pribadi ya, kalau mau tidur kita sudah wudhu, baca-baca, lalu berbaring, batal ya. Ya lalu akhirnya ya sudahlah, sudah berikhtiar untuk wudhu. Ya. Tapi pada waktu itu batal. Padahal ada hadis ya yang kalau eh, tidur itu dalam keadaan wudhu itu ada hadisnya bahwa akan dijaga malaikat dan sebagainya itu eh, apa ada keutamaan tersendiri kalau mau tidur itu menjaga wudhunya. Tapi tidak mudah ya, gitu. Ya, tidak mudah karena pas wudhu lalu eh, batal lagi ketika mau tidur itu. Ini saya carikan kalau ada ini ya. Jadi, nah ini ada juga yang hadis Rasulullah bersabda, setan akan datang mengajak kepala kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Ada apa ikatan? Setan akan membisikkan ya, kamu masih memiliki malam yang panjang, maka tidurlah gitu ya. Nah, apabila engkau kemudian berwudu, maka akan terlepas ikatan kedua. Ikatan pertama itu kalau engkau bangun dan mengingat Allah akan lepas ikatan pertama, jadi 3 ikatan. Kalau engkau melakukan berwudu, maka ikatan kedua ya lepas. Kalau melakukan sholat, maka ikatan yang ketiga lepas. Jika engkau tidak melakukan ketiga hal itu, ya hatimu akan menjadi sesat dan malaslah. Itu malasnya itu karena hal seperti itu. Ya. Ini ada lagi Rasulullah bersabda, sucikanlah jasad-jasad ini, niscaya Allah akan menyucikan kalian. Karena tak seorang hamba pun yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, melainkan ia akan ditemani seorang malaikat yang berada di selimutnya dan tidak bergerak siput sepanjang malam dan hanya berdoa, ya Allah ampunilah hambamu ini karena ia tidur dalam keadaan bersuci. Ini hadis riwayat Tabrani. Jadi dalam keadaan tidur saja diharapkan bersuci, wudhu. Tapi itu sulit, saya pribadi sulit. Begitu mau tidur, batal lagi ya. Gitu. Ya. Oke lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, semuanya ya. Mari kita berlatih saja jika bisa menjaga apa namanya wudhu kita. Terus wudhu lagi. Dicek ya pada para kiai dan ulama ya supaya kita bisa menjaga wudhu dan ilmunya itu eh, diperoleh dengan benar. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Mudah-mudahan Allah memberi ampunan pada saya yang terakhir yang memberanikan diri untuk sharing tentang amal. Ya, maksudnya ya nasihati aja lah dalam kebaikan ya, tidak menggurui ya. Ya, sekian saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.